Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Katrina Oktari. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Jawa Kuno dengan NIM 2501 531 002. Di sini saya akan membagikan sebuah materi tentang pencemaran udara, yaitu masih bergabung dengan kerusakan lingkungan. Di sini saya mengambil judul perbandingan tingkat pencemaran udara antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kita lanjut ke pendahuluan. Polusi seringkali menjadi permasalahan yang sulit untuk dikendalikan dan juga ditangani. Seperti yang kita tahu bahwa daerah perkotaan memiliki tingkat pencemaran udara yang cukup tinggi, dan tingkat polusi di perkotaan bisa mencapai 75% yang sangat berbeda jika kita bandingkan dengan daerah pedesaan. Mengapa seperti itu? Menurut penelitian yang ada, daerah perkotaan memiliki tingkat penduduk yang lebih banyak daripada pedesaan. Daerah perkotaan memiliki tingkat industri yang tinggi, kepadatan lalu lintas yang tinggi, dan tingginya populasi kendaraan. Sedangkan di daerah pedesaan masih terbilang cukup alami, namun masih memiliki tingkat udara yang cukup bersih dan cukup tinggi. Mengapa pedesaan dikatakan jauh dari kata pencemaran udara? Karena pedesaan memiliki penduduk yang tidak sepadat perkotaan. Kehidupan di pedesaan masih banyak yang dilakukan secara tradisional, sehingga membuat pencemaran pada udara masih sedikit. Kendaraan bermotor atau mobil masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan perkotaan. Perkotaan sendiri memiliki kepadatan penduduk yang bisa dibilang dikarenakan adanya urbanisasi yang cukup besar, yang mana ini bisa dipicu karena fasilitas di perkotaan lebih memadai daripada di pedesaan. Lalu banyaknya penduduk membuat pengguna kendaraan jauh lebih banyak dan meningkat lebih banyak, yang membuat bertambahnya populasi semakin tinggi dan juga tingginya populasi udara dari kendaraan yang digunakan sangat banyak. Lalu kita lanjut pada faktor penyebab pencemaran udara di perkotaan menjadi lebih tinggi. Pencemaran di daerah perkotaan umumnya disebabkan karena adanya faktor utama, yaitu emisi gas buang kendaraan bermotor, asap dari pabrik, serta pembakaran sampah berlebihan. Gas berbahaya seperti gas yang mengandung karbon dioksida, nitrogen, dan sulfur dioksida banyak sekali dilepas di atmosfer, yang mana kandungan gas tersebut bisa membuat sesak nafas, iritasi pada kulit juga, dan juga populasi populasi udara menjadi berkontribusi terhadap pemanasan global dan menurunnya kualitas hidup masyarakat kota. Hal itu juga terjadi sebaliknya di pedesaan. Pedesaan memiliki aktivitas industri dan vegetasi yang cukup banyak. Di pedesaan masih banyak pohon-pohon yang berfungsi menyaring udara, sehingga kadar oksigen masih tetap terjaga. Namun meskipun jauh dari aktivitas industri, tidak luput juga yang namanya pencemaran udara. Seperti contohnya pembakaran lahan, penggunaan pestisida berlebihan, dan serta aktivitas pertanian tradisional juga dapat memberikan kontribusi pencemaran udara dengan skala kecil. Jadi, kita lanjut dengan dampak pencemaran udara. Di sini kita tahu bahwa udara, jika sudah terkontaminasi dengan banyak sekali gas-gas berbahaya yang banyak sekali mengandung zat-zat kimia yang tidak baik bagi kesehatan manusia, bisa membuat kita terganggu pernafasannya seperti asma, bronkitis, lalu iritasi mata dan kulit, berkontribusi pada pemanasan global juga meningkat, dan juga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Sering sekali kita merasa bahwa polusi-polusi yang ada di sekitar kita ini membuat diri kita merasa terganggu. Bahkan kita bisa membual gara-gara adanya populasi udara yang benar-benar membuat diri kita merasa tidak nyaman.
Seperti contohnya, saya pernah ini sih, saya pernah mengalami kalau saya tuh jujur cukup sensitif dengan namanya asap knalpot gitu ya. Saya sering sekali merasakan bahwa asap dari mobil, asap dari bis, apalagi knalpot brong itu waktu bener-bener masuk di hidung saya itu kayak gatel banget gitu. Pasti banyak yang merasakan bahwa adanya asap yang keluar dari knalpot tersebut membuat hidung gatal, asma dan bahkan yang lebih parah bisa membuat kita sesak napas dan tidak bisa bernafas gitu. Tidak jarang juga membuat mata kita tuh menjadi sakit, iritasi, terus merah gitu. Membuat badan kita menjadi gatal-gatal karena terkontaminasi dari gas-gas knalpot tersebut. dan di- dan pemanasan global juga semakin meningkat begitu, karena bumi semakin tua dan eh, semakin tipis juga atmosfer yang bumi sudah lakukan untuk melindungi bumi sendiri gitu. Dan juga kita perlu tahu bahwa udara yang sudah terkontaminasi atau udara yang kotor bisa menimbulkan kita menurunnya kualitas hidup kita sendiri begitu. Kayak seperti kita jadi malas untuk keluar, malas untuk apa ya, kita malas untuk bergerak gitu karena takut terkena polusi yang banyak. Seperti contoh saja di kita ke arah metropolitan gitu, kota metropolitan seperti Jakarta gitu. Jakarta itu langit-langitnya tuh bukan langit-langit yang langit alami biru, bukan. Mereka sudah banyak sekali terkontaminasi oleh asap-asap kendaraan mobil, motor, banyak sekali. Bahkan di Jakarta pun yang transportasi umumnya sudah sangat amat memadai pun mereka tidak luput dari yang namanya eh, yang da, yang dari namanya pencemaran udara tersebut. Jadi, kita perlu tahu bahwa perkotaan dan pedesaan itu memiliki dampak perbedaan yang cukup jauh jika kita bandingkan secara langsung. Maka dari itu banyak sekali kalau kita pergi ke pegunungan, pegunungan pasti masih banyak desa-desa yang di sana gitu. Kita bisa menghirup udara yang benar-benar oksigen, natural oksigen di sananya begitu. Jadi kita perlu tahu juga bagaimana kita bisa menyaring juga. Lalu bagaimana sih kita mengendalikan hal tersebut? Yang pertama, kita harus meningkatkan ruang hijau yang di kota, seperti kita menanam pohon, seperti kita apa namanya itu, membuat edukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan. Kita juga perlu banyak menambah kendaraan listrik gitu ya, kendaraan listrik dan transportasi umum agar kita terhindar dari yang namanya pencemaran udara begitu. Lalu di sini kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan di sini yang bisa kita dapat adalah pencemaran udara di kota itu jauh lebih tinggi daripada pedesaan. Hal ini dapat dipengaruhi karena kepadatan penduduk dan tingginya aktivitas industri, lalu juga tingginya populasi dari kendaraan. Sementara itu, di daerah pedesaan masih jauh dari kata pencemaran udara karena masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang menyaring udara yang kotor dan masih bisa menjaga kadar oksigen yang ada. Jadi kita juga perlukan kebijakan ramah lingkungan agar tetap sehat bagi generasi yang mendatang. So, dengan begitu kita semua bisa hidup sehat, bisa membuat kualitas udara di kemudian hari yang menjadi lebih baik.
Sekian pembahasan materi tentang pencemaran lingkungan dari saya. Terima kasih sudah menyimak.